Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali dengan saya Dr. Waryoto dalam channel Gonami Farm. Pada pagi hari ini kita akan membicarakan tentang bagaimana kita cara memilih bibit untuk perah. Perah itu tidak lepas dari yang namanya breeding. Kalau breeding mau nggak mau kita harus bisa memilih bibit yang unggul karena berhubungan sekali dengan masalah genetik, dan genetik hubungannya dengan masalah produksi. Untuk memilih bibit yang bagus, terutama indukan, kita harus melihat dulu ngambil dari mana bibitnya. Kalau ngambil dari farm, kita harus tahu dia recordingnya seperti apa gitu. Karena sebuah peternakan yang bagus, recordingnya juga terpercaya seperti itu. Maksudnya recordingnya terpercaya yaitu ketika kita membeli calon indukan, misalkan pejantannya itu asal usulnya dari mana, recordnya seperti apa, itu yang paling penting. Nah, selain juga dari ciri-ciri yang nampak oleh mata, yaitu ciri-ciri fenotipnya. Kalau misalkan dia sudah laktasi ya, bisa dilihat dari bentuk ambing, terus kemudian bentuk putingnya seperti apa, terus kemudian menampang badannya seperti apa, kakinya kokoh, tidak pengkor, terus kemudian porsi tubuhnya yang seimbang gitu. Jadi antara panjang badannya dengan besar badannya. Nah, itu yang sangat-sangat perlu diperhatikan gitu. Ketika kita memilih bibit, yang kita tentukan itu sebenarnya bukan dari umur ya, tapi yang pokok itu sebenarnya nanti dari bobot. Misalkan bobotnya 25, make sense nggak dengan harga yang akan kita bayarkan? Karena nanti ketika kita mulai mengawinkan, yang akan kita pakai itu adalah standar bobot di angka 30 sampai 32. Kenapa? Karena dengan bobot yang sudah mencapai itu, diharapkan fungsi-fungsi fisiologi tubuhnya sudah berfungsi secara sempurna. Kemudian ketika kita memilih bibit, selain kesehatannya yang perlu diperhatikan, recording penyakit. Karena ada penyakit yang menular melalui reproduksi. Salah satu contohnya misalkan brucellosis. Nah, brucellosis itu nanti akan berpengaruh pada proses kebuntingan. Karena ketika ada brucella di sana, di umur-umur kebuntingan awal akan terjadi keguguran seperti itu. Kemudian untuk kita memilih pejantan, seperti halnya tadi betina, ketika kita seleksi itu selain dari penampang yang kita lihat, juga dari kembali lagi dari recording gitu. Jadi inti dari breeding itu yang paling penting adalah recordingnya. Ketika kita sudah tahu recordingnya, oh dia dari anakan pejantan yang bagus nih, indukannya aja 4 liter misalkan. Nah, berarti secara ilmu genetik bahwa dia akan memperoleh 50% dari genetik induknya. Berikutnya adalah kita melihat perlakuan pejantan di farm yang kita beli itu kayak gimana gitu. Karena pejantan itu butuh makanan dan perawatan yang ekstra karena hubungannya dengan dia menghasilkan sperma gitu. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Ketika ada pertanyaan, saran dan lain-lain, silahkan isi di kolom komentar. Mohon untuk subscribe, like, dan share. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.